Selamat sore. Apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Baiklah, kita akan memulaikan kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu kegiatan Studium General ke-9 jurusan Fisika FIPAK Universitas Negeri Manado. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Jurusan Fisika Bapak Alfri Musarampengan SSI MSC, yang terhormat Koordinator Program Studi Fisika Bapak Farli Tumimomor SSI MSc, yang terhormat seluruh guru besar dosen fisika yang hadir pada sore hari ini, yang terhormat Bapak Ibu dosen yang boleh bersama-sama hadir pada kita pada sore hari ini, dan yang terhormat pembicara kita pada sore hari ini, Ibu Dr. Patricia M. Silangen, SPD, MSc, serta rekan-rekan peserta Studium General ke-9 jurusan Fisika. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan perkenaannya lah sehingga pada sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama melaksanakan kegiatan Studium General jurusan Fisika yang ke-9. Dan sebelum kita masuk pada acara kita, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, acara yang kedua ucapan selamat datang, acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang keempat pembacaan doa, acara yang kelima sambutan pimpinan jurusan, acara yang keenam pemaparan materi dan tanya jawab, acara yang kelima ketujuh penyerahan sertifikat kepada pembicara, dan acara yang terakhir yaitu penutup dan dokumentasi. Kita masuk pada acara yang kedua yaitu ucapan selamat datang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua HMJ jurusan Fisika, Saudara Aldo Watulingas. Kepada saudara dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum pimpinan jurusan Fisika Bapak Alfri Musarampengan SSI MSc, yang saya hormati Sekretaris Jurusan Dr. Jin Tumangking MSI, yang saya hormati Koordinator Program Studi Nir Farli Tumimomor SSI MSI, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru besar yang ada di jurusan Fisika, dan yang saya hormati pembicara kita dalam Studium General yang ke-9 ini, Enci Dr. Patricia Silangen SPD MSI, sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M, dan semua mahasiswa. Tentunya saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Diucapkan terima kasih dan selanjutnya kita masuk pada acara yang berikut, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bes panganay. Alat sini. Kita akan masuk pada acara kita yang berikutnya, yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Seplin. Pada saudari dipersilakan. Mungkin karena Seplin belum bergabung dengan kita. Oke, saya akan menuntun kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala anugerah dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kami semua. Terkhususnya Bapa, Engkau boleh memberkati kami sepanjang hari ini dari pagi hingga sore hari ini. Itu semua terjadi karena berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan kami, Studium General yang ke-9, jurusan Fisika. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Engkau memberkati boleh berjalan dengan baik. Berkati pembicara kami Tuhan, yang akan menyampaikan materi. Engkau berkati setiap tugas dan tanggung jawabnya, agar boleh menyampaikan materi dengan baik Tuhan. Tuhan berkati juga kami sebagai pendengar, agar kami boleh mendengarkan materi yang akan disampaikan dengan baik. Tuhan berkati jaringan, berkati laptop yang akan kami gunakan, agar kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, sungguh masih banyak yang ingin kami pinta kepada-Mu, namun sebelum keluar dari mulut kami, Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu sambutan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Fisika, Bapak Fardly Reynold Tumimumur, SSI MSI. Kepada Bapak dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Jurusan Fisika, Bapak Alfri Musarampengan SSI MSC. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan Fisika Ibu Dr. Jane Tumangking MSI, Bapak Ibu dosen yang hadir pada saat ini, para guru besar yang hadir pada saat ini, khususnya kepada pembicara kita saat ini, Ibu Dr. Patricia Silangen, MSI, yang mungkin saat ini masih sedang berada di kantor. Selamat sore, Ci. Ya, tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama lagi mengikuti studium general yang ke-9. Dan saat ini kita akan mengikuti paparan materi yang tentunya sangat bagus mengenai green entrepreneurship, yang tentu saja diharapkan ini sangat bermanfaat bagi kita. Biarlah materi yang disampaikan nanti pembicara itu dapat kita terima dengan baik, dan juga bagi para mahasiswa agar supaya boleh menyimak dengan baik, dan nanti mungkin akan banyak bertanya lagi kepada pembicara kita, karena ini materinya yang sangat bagus untuk melatih kita bagaimana menjadi seorang entrepreneurship mungkin ke depan. Terlebih khusus kita saat ini sedang menuju kepada green energy dan seterusnya. Jadi mungkin ini materi yang sangat relevan untuk kita bahas saat ini. Ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Semoga kita bisa mengikuti pemaparan materi saat ini dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih. Baiklah, kita masuk pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Patricia M. Silangen SPD MSc selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unima, dan selaku dosen jurusan Fisika, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Enci Aupa Malida. Dan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, kali ini kita sudah memasuki studium general yang ke-9, dan pada kesempatan kali ini tema yang dibawakan itu sangat menarik sekali, yaitu tentang green entrepreneurship. Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu dengan pemateri kita, walaupun mungkin sebagian besar sudah pada kenal ya dengan Ci Patris. Baik, nama lengkap beliau adalah Dr. Patricia M. Silangen SPD MSI, kemudian beliau lahir di Ulu Siau pada Maret 1970 dan alamat rumahnya ada di Manado. Kemudian mata kuliah yang diampu utamanya ini adalah termodinamika, fisika, pengembangan komputer, dan masih banyak lain sebagainya. Beliau ini lulusan dari S1-nya di IKIP Manado pada tahun 1988, pendidikan fisika, kemudian melanjutkan studi magisternya di ITB, Institut Teknologi Bandung, dengan ilmu fisika di tahun 1997, dan akhirnya melanjutkan di program doktoralnya di Unima, tepatnya di manajemen pendidikan pada tahun 2013. Nah, di sini beliau pengalaman penelitiannya, pengabdian masyarakat, sudah banyak sekali ya. Saya hanya mencakup beberapa saja yang terakhir juga dan yang menarik. Di antaranya itu ada analisis fisika bantuan di area Danau Linau, kemudian ada manajemen pembelajaran fisika berbasis alam. Nah, kenapa kita tahu ya di sini temanya ada green entrepreneurship. Kita nanti lihat green-nya itu ada di mana. Kemudian ada pengabdian masyarakatnya juga sangat banyak.
Di antaranya ada penerapan 3R, reuse, dan recycle sampah. Kemudian ada berbagai pengalaman terkait dengan kewirausahaan juga, dan pengalaman menulis baik itu artikel, buku maupun haki ya. Nah, untuk jabatan beliau ya, riwayatnya itu ada Sekretaris Prodi Ilmu Fisika, kemudian menjadi Sekjur Pendidikan Fisika, dilanjutkan menjadi Kajur dari Fisika, dan sekarang menjabat sebagai Kepala LP3M Universitas Negeri Manado, dan juga aktif sebagai pengajar dan praktisi kewirausahaan. Nah, kita nggak berlama-lama lagi. Buat kalian yang pengen tahu apa itu Green Entrepreneurship, kita langsung saja kepada Enci Patricia untuk menyampaikan materinya. Nggak dapat dengar sih. Halo? Tadi kedengaran nggak suara saya ya? Kalau Enci Alfa kedengaran. Oh iya, oke. Dia nggak kedengaran. Takutnya tadi saya yang tidak terdengar. Baik, Enci Patri silahkan. Oh, sepertinya mungkin masih ada agenda ya. Belum ada suaranya, Ci. Belum ada suara, Enci Ci. Patri masih di off kan? Nggak mungkin. Pindah. Pindah area. Pindah area. Tadi udah pakai laptop. Ini pakai apa? Tunggu masih dulu. Nah, ini suara bagaimana? Bagus, Ci. Aman, bagus. Aman, Ci. Bu Rektor aman. Ini Oke, berarti pakai ini saja ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, yang saya hormati pimpinan jurusan Prodi, Ketua Jurusan Bapak Alfri Rampengan SSI MSC, yang saya hormati Kaprodi yang memberikan sambutan tadi di pembukaan kegiatan ini, Bapak Farli Tumimomor SSI MSC, yang saya hormati panitia yang selalu aktif, merupakan suatu praktek baik melaksanakan kegiatan studium general ini yang ke-9, luar biasa. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta dalam studium general ini yang senantiasa hadir di setiap kegiatan studium ini. Tentunya pertama-tama sebagai orang beriman, orang percaya, kita memanjatkan pujian syukur kehadirat Maha Besar Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita kembali boleh bertemu walaupun hanya melalui Zoom meeting, dunia maya, tetapi tidak mengurangi rasa bangga saya sebagai dosen, sebagai narasumber pada saat ini. Saya juga menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi di kegiatan ini. Adapun materi yang akan saya bawakan seperti terjadwal dan sudah diedarkan flyernya dengan judul Green Entrepreneurship. Latar belakang mengapa saya membawakan materi ini, karena merupakan salah
satu dari dosen kewirausahaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan kewirausahaan yang ada di Universitas Negeri Manado Unima ini. Dan nanti saya mohon bantuan dari teman panitia untuk dapat men-share materi yang sudah saya kirim tadi. Karena saat ini saya hanya menggunakan tab, jadi nanti mohon bantuan dari teman panitia untuk dapat men-share materi yang telah saya kirim di dalam melalui WA. Oke, kita mulai. Jadi materi saya itu tentang green entrepreneurship. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Patricia Silangen, mungkin sebagian sudah mengenal saya. Next, dan yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini yaitu yang menjadi tujuan dalam materi saat ini yaitu tentunya untuk boleh mungkin biar tinggal diklik-klik ya, pakai slideshow. Jadi yang menjadi tujuan yaitu untuk mengetahui kewirausahaan tentunya, walaupun sebagian besar mahasiswa atau peserta pada saat ini sudah mendapatkan materi kewirausahaan. Kemudian yang kedua, agar pada saat berwirausaha, calon wirausaha, khususnya para peserta yang ke depan nanti akan menjadi seorang wirausaha, bahkan mungkin sebagian sudah menjadi wirausaha sambil menimba ilmu supaya mampu menerapkan green entrepreneurship dalam usaha atau dalam bisnisnya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki keterampilan dalam mengolah limbah dari bisnis tersebut. Kemudian sebagai pendahuluan, kita tahu bersama bahwa tidak ada bangsa yang sejahtera dan dihargai bangsa lain tanpa kemajuan ekonomi. Jadi semua ditentukan dengan kemajuan ekonomi dari suatu bangsa, sehingga kemajuan ekonomi akan dapat dicapai jika tentunya ada spirit kewirausahaan yang kuat dari warga bangsanya. Cina merupakan contoh konkret di mana kemajuan ekonomi Cina terjadi karena semangat kewirausahaan masyarakatnya yang didukung penuh pemerintahannya. Kita ketahui bersama di negara kita juga pada saat kita bertemu dengan orang yang berasal dari Cina, orang Cina, pasti kita tahu bahwa latar belakang pekerjaannya rata-rata adalah wirausaha. Jadi karena spirit kewirausahaan dari orang Cina tersebut. Dan didukung juga oleh pemerintahan yang senantiasa memotivasi masyarakatnya untuk berusaha. Kita tahu apa saja boleh ditiru oleh warga Cina. Sehingga kalau di mana-mana barang pasti made in China. Walaupun buatan mungkin tetapi tetap ada made in China. Oke, kita lanjut seperti apa yang diungkapkan oleh McClellan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausahawan yang terdapat di negara tersebut berjumlah 2% dari populasi penduduknya. Dan kita tahu bahwa Indonesia saat ini masih di bawah 2%, sehingga perlu membangkitkan spirit wirausaha. Jadi memang kewirausahaan ini sangat penting bagi kita untuk menuju negara yang maju. Next. Salah satu bentuk wujud untuk
supaya meningkatkan kewirausahaan di masyarakat Indonesia, yaitu melalui pendidikan kewirausahaan. Jadi pendidikan kewirausahaan adalah usaha terencana dan aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan, intensi atau niat dan kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan diwujudkan dalam perilaku kreatif, inovatif, dan berani mengelola risiko. Sesuai dengan tulisan dari Ade Suyitno. Sehingga pendidikan kewirausahaan ini sangat diperlukan untuk masyarakat Indonesia supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang mau berusaha, tidak berharap mencari pekerjaan. Oke, next. Jadi melalui pendidikan mungkin ini ya, boleh dapat kedengaran suara saya atau Bisa, Ci. bisa? Ya. Mohon maaf, mungkin itunya itu ya. Suara jelas. Boleh jelas? Iya, Kak Pro? jelas, Ci. Jelas. Oke, next. Slide-nya boleh next ya. Nah, pendidikan kewirausahaan adalah Putus mungkin jaringan ini. masih boleh, masih ada? Boleh melihat Kak? Slide so hilang. Oh, slide yang hilang. Oke, saya lanjutkan saja ya. Mungkin masalah jaringan. Ringan. Jadi kita lanjutkan. Nah, pendidikan kewirausahaan semakin digalakan di perguruan tinggi karena memang sangat dibutuhkan agar kita bangsa Indonesia selalu memiliki spirit kewirausahaan. Nah, dari data statistik menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di Indonesia itu dia meningkat, di latar belakangi tentunya oleh banyaknya lulusan yang senantiasa berorientasi mencari pekerjaan. Nah, tingginya jumlah pengangguran terdidik menunjukkan bahwa proses pendidikan di perguruan tinggi itu kurang menyentuh persoalan-persoalan nyata di dalam masyarakat atau belum bisa menghasilkan lulusan yang mampu berkreasi atau berdaya juang. Sehingga upaya perlu dilakukan untuk mengatasi pengangguran terdidik yang terus meningkat, tentunya dengan menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan pekerjaan. Karena kita tahu bersama bahwa kita harus terus berupaya supaya lulusan kita nantinya tidak hanya berharap kalau lulus nanti akan memperoleh pekerjaan, tetapi diharapkan mereka nanti mampu menciptakan, membuka lapangan pekerjaan sendiri, bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, pendidikan kewirausahaan ini mesti berjalan secara berkesinambungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pendidikan di perguruan tinggi. Nah, pola menciptakan lapangan kerja di dunia sudah berubah. Mungkin nanti kalau slide-nya sudah bisa, silakan ditampilkan agar supaya para peserta boleh jelas melihat slide tersebut. Nah, pola menciptakan lapangan kerja di dunia sudah berubah. Dulu pembukaan lapangan kerja menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekarang ini menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap penciptaan lapangan pekerjaan ini.
Nah, hasil kajian menyatakan bahwa mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang berusaha sendiri, didukung mungkin oleh lingkungan, budaya masyarakat, dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang gajian atau sebagai seorang pegawai ataupun sebagai seorang karyawan. Nah, para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berusaha. Mungkin di latar belakangnya juga mereka merupakan seorang karyawan, sehingga pada saat mereka menyekolahkan anak, mereka merasa bangga dan berharap bahwa anak mereka nantinya pada saat lulus bisa berwirausaha, ya, bisa mendapat pekerjaan, tidak berharap mereka menjadi usahawan atau berwirausaha. Jadi mereka lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan. Nah, orang tua merasa lebih bangga, bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai. Salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal, yang memang kalau kita akan berusaha, yang kita pikirkan menjadi kendala kita adalah mau cari di mana itu modal. Padahal kalau kita punya spirit kewirausahaan, modal sedikit pun bisa. Saya ajarkan kepada mahasiswa, jadi misalnya ada orang tua yang mengirim uang, saya sampai menantang mereka, bagaimana kalau pada saat orang tua mengirim uang itu jangan langsung dihabiskan atau menjadi konsumtif, tetapi kita gunakan itu sebagai modal usaha, kan rata-rata pasti dapat kiriman orang tua. Jadi kita gunakan, misalnya kalau 200.000, kita gunakan itu sebagai modal usaha sehingga uang tersebut boleh berkembang. Nah, jika ada yang berani itu luar biasa, berarti itu kita sudah memiliki spirit wirausaha yang luar biasa, sehingga seperti kalau di fisika itu hukum Hooke toh. Nah, atau kalau memang sudah ada usaha, berani mengatakan kepada orang tua, sudah tidak usah kirim uang mama atau papa, kita akan berusaha supaya boleh mendapatkan uang. Karena memang kalau seperti hukum Hooke, kalau ditekan tuh selalu ingin kembali ke keseimbangan. Nah, itu juga dengan kita. Kalau mungkin kita tidak apa-apa, kita akan berusaha supaya boleh memperoleh apa yang kita inginkan. Berusaha sehingga akhirnya jiwa kewirausahaan boleh tampil. Itu selalu saya ingatkan, kalau boleh coba bilang Pak, orang tua, sudah Jo, Ma atau Pak, nggak usah kirim uang. Atau kirim uang pertama itu jadi modal. Nah, itu menjadi spirit wirausaha. Nah, yang akhirnya jadi solusi tadi hasil kajian, jadi solusi bahwa lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja mereka sendiri. Jadi diharapkan lembaga pendidikan ini, kalau dulu kan kita masuk fisika, ya pendidikannya cuma memang berorientasi di bidang yang kita pilih itu, yaitu fisika. Tetapi sekarang lembaga pendidikan juga pemerintah selalu memberikan program yang bukan cuma satu kompetensi, apalagi di Merdeka Belajar sekarang. Salah satu poin yang ada yaitu kewirausahaan. Dan salah satunya juga yaitu bahwa setiap mata kuliah, setiap prodi itu ada mata kuliah wajib, mata kuliah kewirausahaan. Dan itu merupakan satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan spirit kewirausahaan semenjak dini, terlebih bagi mahasiswa. Nah, sehingga pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia
perlu ditingkatkan melalui program-program pemerintah. Salah satu itu wajib setiap program studi itu ada mata kuliah wajib kewirausahaan. Kemudian banyak juga modal-modal usaha yang diberikan oleh pemerintah untuk mahasiswa, salah satunya yaitu PMW. Dan saya mengingatkan selalu, mari pada saat mahasiswa itu mau berusaha dan ingin mendapatkan modal, nanti ada penerimaan proposal agar usaha mahasiswa itu boleh didanai. Nah, mengapa kita perlu berwirausaha? Agar tentunya pertama agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Seperti saya ingatkan lagi tadi bahwa jangan cuma kita berharap nanti selesai kuliah kita sebagai pencari kerja. Padahal lapangan pekerjaan kita saat ini kan semakin hari semakin kecil. Kita ingat pada saat tak 1 tahun saja lulusan perguruan tinggi itu mencapai kalau 1 kali wisuda sekitar 700-an, berarti kalau 3 kali wisuda kan sekitar 2.000 lebih. Nah, bayangkan itu kalau semua hanya berpikir untuk mencari pekerjaan, tidak berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi seperti itu, sehingga ke depan nantinya pada saat mahasiswa lulus, kalau perlu mereka sudah usaha sendiri atau pada saat lulus tidak lagi meminta uang atau meminta kebutuhan kepada orang tua, tetapi mampu menghasilkan uang untuk keperluan mereka. Jadi berwirausaha diharapkan seorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, dan yang paling penting menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Itu adalah moto suksesnya orang berwirausaha. Jadi kita walaupun mungkin punya jabatan apapun di perusahaan, di pemerintahan, tetapi kalau kita hanya menunggu gaji per bulan, kalau menurut orang wirausaha itu belum sukses. Nah, kalau pola pikir wirausaha itu adalah kita mampu menggaji orang, bukan kita sebagai orang gajian. Mungkin Enci sebagai pegawai negeri, tetap Enci adalah orang gajian. Kecuali saat ini mungkin Enci ada tambahan sambil menjadi pegawai negeri, boleh berwirausaha, memperoleh penghasilan sendiri, bahkan mampu mempekerjakan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dalam kaitannya dengan kewirausahaan ini, pada saat kita nantinya sudah berwirausaha, jadi bukan cuma sekedar wirausaha, ada yang namanya green entrepreneurship. Jadi green entrepreneurship itu seperti apa? Mungkin ada sebagian yang sudah dengar, ada sebagian mungkin baru dengar saat ini, dan inilah yang menjadi pokok kajian kita pada saat ini, yaitu tentang green entrepreneurship. Oke, slide sudah jadi. Kita lanjutkan. Apa itu green entrepreneurship? Kita lihat dulu. Karena kalau kita berpikir green itu kan berarti yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau, yang pokoknya kalau hijau menandakan sejuk. Nah, saya membawa dulu di ilustrasi seperti ini. Apakah gambar A yang berhubungan dengan green entrepreneurship atau gambar B? Tentunya jawabannya adalah gambar A. Jadi yang indah, yang hijau dibandingkan dengan gambar B yang gersang. Next. Apakah gambar A atau gambar B? Tentunya jawabannya adalah gambar A yang lebih asri, ada kolam yang bersih dibandingkan dengan gambar B yang tandus dengan kolam yang tidak hijau, kolam yang nanti teman-teman peserta kalau suara saya mungkin agak tidak didengar boleh bersuara. Mungkin ada gangguan karena saya memang masih di kantor dan menggunakan wifi kantor. Oke, jadi apakah A atau B? Tentu jawabannya adalah A, yang berhubungan dengan green entrepreneurship. Oke, next. Apakah A gambar pepohonan yang rindang
atau gambar B yang penuh dengan sampah? Oke, tentu jawabannya adalah gambar A. Yang pohon yang rindang, kelihatan sejuk, tentu itu yang berhubungan dengan green entrepreneurship. Oke, next. Nah, sekarang kalau seperti ini. Apakah kalau kita makan di tempat piring, di piring atau di styrofoam yang lebih green entrepreneurship? Tentu jawabannya adalah yang makan di piring. Karena kalau di styrofoam itu jadi sampah yang tidak baik untuk lingkungan. Apakah tisu kita gunakan atau sapu tangan? Tentu jawabannya adalah sapu tangan. Karena kalau tisu juga menimbulkan sampah yang banyak sebagai penghasil sampah tentunya. Karena bayangkan kalau orang-orang dulu itu tidak mengenal tisu. Kemana-mana mereka membawa sapu tangan. Saya ingat dulu waktu saya masih TK masih diatur oleh orang tua, mungkin kita semua juga, Bapak Ibu dosen juga peserta saat ini, dulu waktu masih TK kan suka pakai ini, peniti, pakai itu. Nah, itu adalah bentuk green yang mencintai lingkungan. Kalau dihubungkan dengan entrepreneurship itu masuk di green entrepreneurship. Nah, sekarang apakah gelas kita minum atau aqua? Masuk dong. Ya, Karena memang kalau kita join di kalau kita keluar rumah mungkin iya. bawa gelas di tempat di rumah makan atau di rumah kita sendiri. Tapi kalau kita keluar dari rumah mungkin di luar rumah kita membawa tumbler atau tempat minum yang bisa dibawa-bawa. Jadi saya juga sering mengingatkan kepada anak mahasiswa, siapa yang suka bertanya siapa yang membawa tumbler? Karena menghindari supaya tetap green. Next. Apa kertas keranjang atau tas plastik? Tentu supaya sesuai dengan green, yang kita bawa adalah keranjang. Orang-orang tua dulu juga kalau ke pasar kadang yang membawa tas plastik. Tapi sekarang kita ini serba instan, toh. Serba instan, para itu merusak lingkungan. Jadi kita kalau ke supermarket atau ke pasar nanti lebih mudah membeli plastik dibandingkan kita membawa keranjang. Oke, next. Nah, dari hasil yang ilustrasi yang kita lihat, kita boleh mendefinisikan bahwa green entrepreneurship itu adalah serangkaian kegiatan bisnis yang dapat memecahkan masalah lingkungan atau sosial melalui ide-ide kreatif, inovatif, yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memberikan keuntungan bagi organisasi perusahaan. Jadi green entrepreneurship ini pada saat kita akan melakukan usaha, kita senantiasa harus berpikir yang green, sehingga dinamakan green entrepreneurship. Berpikir agar usaha itu tidak merusak lingkungan. Usaha itu selalu mengedepankan lingkungan, karena kita hidup ini bukan cuma untuk diri kita sendiri, kita harus melestarikan lingkungan untuk generasi kita yang akan datang. Next. Oke. Green entrepreneurship adalah seseorang yang memulai dan menjalankan suatu bisnis mandiri yang dirancang ramah lingkungan dalam setiap proses maupun produk yang dihasilkannya untuk memecahkan masalah lingkungan alam dan masalah sosial di masyarakat. Memang sebagai konsumen kadangkala kita tidak mengetahui apakah yang diproduksi itu barang yang ramah lingkungan. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita sudah menyadari tersebut. Nah,
Untuk itu menjadi tanggung jawab tentunya dari para wirausaha agar senantiasa terus memikirkan ini green entrepreneurship sehingga mereka menjadi seorang pengusaha yang peduli lingkungan karena selalu mengedepankan produk yang ramah lingkungan. Nah, wirausahawan dan lingkungan itu tentunya saling berhubungan dan mempengaruhi dalam proses memproduksi barang-barang, mendorong wirausahawan untuk terlibat dalam pertukaran dan interaksi dengan dua lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan konsumen, menyediakan bahan baku di mana lingkungan alam menyediakan bahan baku, sedangkan sebagai input kegiatan bisnis, sementara lingkungan konsumen menyerap barang-barang yang dihasilkan tentunya dari produsen. Nah, berkaitan dengan lingkungan alam, teknologi yang didayagunakan untuk industri telah memberikan kemampuan kita untuk mengolah dan mengendalikan alam, tetapi juga memunculkan ancaman yaitu polusi dan depresi. Sumber daya alam di mana polusi itu berkaitan dengan kontaminasi lingkungan oleh dunia industri yang ini sangat berbahaya, sedangkan depresi sumber daya alam bersumber dari penggunaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Jadi kadangkala kita sudah tahu sumber daya itu terbatas, yang penting cari profit banyak, tetap kita ambil. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, dalam beberapa hal, polusi dapat juga termasuk tipe depresi sumber daya alam. Sebab kontaminasi terhadap air, udara, atau tanah akan menghilangkan atau menurunkan kualitas lingkungan. Nah, kita ketahui bersama akibat kerusakan lingkungan secara global terdiri dari 3, yakni terjadinya pemanasan global. Saya tahu waktu studium yang lalu ini sudah dibahas, ya, karena juga dipengaruhi oleh ini tidak green entrepreneurship dalam melakukan usaha. Yang kedua, hujan asam dan penipisan ozon. Nah, kemudian untuk karakteristik green entrepreneur ini yaitu berani mengambil risiko untuk mewujudkan idenya, kemudian memiliki motivasi dan kepedulian yang besar untuk memecahkan masalah lingkungan hidup, masalah sosial di sekelilingnya, kemudian menempatkan upaya memecahkan masalah lingkungan hidup, masalah sosial tersebut sebagai kegiatan utama bisnisnya, kemudian memiliki strategi yang dapat membawa keuntungan bagi usahanya sekaligus memberi solusi bagi lingkungan hidup dan masalah sosial, mengupayakan kontribusi positif berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, adapun 5 dampak green entrepreneurship ini yaitu di mana suatu bisnis yang menerapkan konsep green entrepreneurship ini diharapkan memberikan dampak pada 5 hal. Kalau kemarin saya ajarkan di Masiska ada triple button line, tapi di sini menyangkut green entrepreneurship itu ada 5P. Jadi ada people, planet, practice, prudence, dan tentunya profit. Walaupun pada saat kita berusaha, yang ada di pemikiran kita bagaimana cuma 1P yang di belakang, yaitu profit. Padahal itu adalah merupakan bagian dari wirausaha. Jadi kita bukan cuma hanya memikirkan 1P, tetapi ada 5P seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kita lihat di P pertama. P pertama itu adalah people, di mana people ini tentunya berhubungan dengan manusia. People, berhubungan dengan manusia. Jadi bisnis atau usaha Anda haruslah bermanfaat bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar bisnis Anda. Bisnis Anda diharapkan menjadi katalis
atau pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tanpa ada dampak kesejahteraan bagi masyarakat, Anda tidak akan mendapat dukungan untuk kelangsungan bisnis Anda. Jadi kita bukan cuma berpikir profit, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana ini masyarakat sejahtera, bagaimana ini masyarakat sehat. Saya teringat waktu pernah saya karena waktu itu di pasar jual, biasanya kan kalau beras merah itu beras sehat. Nah, tapi untuk memberi beras merah itu memang harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga beras yang putih. Nah, karena pada saat dia murah, maka ada saudara saya yang membeli beras tersebut. Karena murah, dia beli banyak. Dan dia membagikan ke saya. Oh, ini ada beras murah, saya tanpa ragu-ragu mengambil karena memang warnanya mirip sekali, warnanya merah. Nah, itu kan konsumen tidak tahu. Dia cuma berpikir mencari profit. Dia tidak berpikir walaupun mungkin untung kecil, tapi lumayan besar lah kalau dia jual lebih tinggi dari harga beras putih. Nah, jadi pada saat saya rebus di rumah, saya cuci, ternyata merahnya hilang. Ternyata itu mereka cuma pakai pewarna. Nah, pakai pewarna kan dia tidak mahal. Beras putih diwarnai, kemudian jual dia harganya di atas beras putih. Nah, itu mungkin profitnya dapat, tetapi people-nya tidak dapat. Jadi itu, kita harus memperhitungkan ini P1 ini. Oke. Berikut yaitu planet. Planet mungkin yang berhubungan dengan green entrepreneur tadi yang saya jelaskan. Itu bagian juga dari satu ini adalah yang berhubungan dengan lingkungan. Planet bumi kita. Kita juga harus menjaga bumi kita. Jangan dengan usaha kita malah menghancurkan bumi kita. Jadi kita didik nanti anak-anak kita, mahasiswa kita ke depan atau saat ini memang sebagai peserta studium ini adalah mahasiswa, maka kita saling belajar bahwa nanti ke depan menjadi wirausaha itu bukan cuma sekedar wirausaha, harus juga menjadi green entrepreneurship, green entrepreneur. Nah, bisnis atau usaha Anda sangat amat perlu untuk ikut terlibat di dalam menjaga planet di mana kita tinggal. Bisnis yang nanti akan kita kelola harus ramah terhadap lingkungan. Jadi misalnya di kantor kalau ada kantor, buat tempat sampah supaya bisa meminimalis sampah. Buat 2 tempat sampah. Jadi ada basah, ada kering. Nah, kalau yang di lain mungkin di rumah sakit ada sampah yang untuk sampah beracun. Nah, kalau kita di lingkungan kantor mestinya kita punya 2 sampah. Jadi yang sampah bisa didaur ulang dan sampah yang bisa digunakan, seperti kalau sampah basah kan kita bisa meminimalis sampah dengan membuat kompos. Bisa untuk lingkungan dan juga bisa kita jual. Jadi sampah yang tidak bernilai ekonomis boleh menjadi sampah yang bernilai ekonomis. Kemudian tidak merusak, tidak mencemari, dan tidak menghancurkan lingkungan. Seperti misalnya ada usaha kafe, jangan sembarang membuat limbah. Jangan sembarang kita hanya sekedar ini ada sisa-sisa makanan kita buang saja. Atau ada usaha mungkin seperti kalau mungkin usaha besar itu pertambangan, biar aliran buangannya ke laut. Nah, itu kan sangat berbahaya. Kita bisa mendapatkan keuntungan, tetapi tidak baik untuk orang dan tidak baik untuk lingkungan. Jadi seperti itu. Tetap kita mengedepankan ini green entrepreneur. Kemudian yang untuk praktiknya. Jadi bisnis Anda haruslah dijalankan dengan memperhatikan praktek-praktek baik. Tetapi itu juga menyangkut praktek baik di lingkungan, praktek baik untuk manusia. Praktek baik untuk manusia misalnya kalau kita dapat sejahterakan itu karyawan, sejahterakan untuk orang sekitar. Karena sekarang kan CSR itu sudah masuk di dalam undang-undang. 5% keuntungan kita
tidak digunakan lagi untuk perusahaan kita sendiri, tetapi untuk dibagikan untuk kegiatan sosial atau untuk membantu untuk melestarikan lingkungan. Jadi itu sudah wajib. Jadi kita harus memiliki praktek baik dan kita mesti taat dengan regulasi yang berlaku. Jadi kalau kita punya keuntungan, kalau memang berhak mendapat intensif untuk karyawan, silakan diberikan. Jangan kita hanya menjadi karyawan yang cuma memperkaya diri kita sendiri. Jadi kita berusaha bukan cuma tahu mengali, tetapi kita juga harus tahu membagi. Kemudian bisnis harus beradaptasi dengan nilai-nilai lokal, karena setiap daerah punya peraturan, kebiasaan, norma etis yang berbeda-beda. Jadi ingat, mungkin suatu waktu usaha kita bukan di tempat kita yang dengan budaya yang sudah kita kenal, tetapi di tempat lain. Jadi usahakan juga itu kita harus green terhadap hal itu. Oke. Next. Yang keempat, prudence. Jadi pengambilan keputusan bisnis harus dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati. Pengambilan keputusan bisnis harus juga memikirkan dampak jangka panjang. Bukan cuma berpikiran, yang penting kita dapat profit, yang penting orang senang, jadi kita lakukan. Itu kita harus memikirkan, baik enggak untuk jangka panjang. Kemudian, pengambilan keputusan bisnis harus mempertimbangkan etika. Masih juga maksud di praktik baik tadi. Oke. Nah, ini ya baru itu mereka tempatkan di 5P itu di bagian yang terakhir, yang profit. Jadi yang profit ini tentunya jangan berpikir bahwa kalau memang cuma 2 yang kita lakukan kalau untuk berwirausaha. Kalau nyanda untung ya rugi. Tuh ada 3 di tengah. Draw. Jadi nyanda untung nyanda rugi. Nah, biasanya orang yang paling penuh pertimbangan untuk melakukan usaha ini takut rugi. Toh. Tapi jiwa wirausaha itu, spirit wirausaha itu, karakter wirausaha itu adalah berani mengambil resiko. Tetapi resiko itu kita minimaliskan. Jangan sampai tahu rugi orang lakukan. Jadi usahakan kalau supaya tidak rugi memang ada survei pemasaran. Oh ini baik. Supaya tetap kita mendapat profit. Tetapi kalaupun kita rugi jangan kita takut. Nah, orang itu usaha bukan seperti membalik telapak tangan. Pas berusaha langsung berhasil. Selalu ada proses. Nah, proses itu yang harus kita miliki. Jatuh bangun menguatkan usaha kita. Dan coba kita belajar dari toko-toko wirausaha. Dari toko-toko wirausaha, mereka pun berwirausaha bukan langsung berhasil, tetapi melalui jatuh bangun yang luar biasa. Nah, ini juga kita harus memikirkan profit seperti apa supaya usaha kita terus berkembang. Usaha kalian, usaha kita semua, profit yang dihasilkan harus berkelanjutan dan tidak hanya profit sesaat saja. Hari ini ada, it's okay. Jadi kita harus berpikir bahwa profit kita itu adalah profit ke depan, berkelanjutan. Nah, kita masuk lagi di green business atau green entrepreneurship. Pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, penggunaan sumber daya yang efisien, dapat berupa energi listrik, bahan bakar, fosil, dan air. Kemudian 2, pengolahan sampah yang recycle, mungkin juga nanti ada yang 3R. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan yang disebut sebagai clean teknologi ke dalam organisasi. Mungkin ini dari masih kecil juga kita sudah membiasakan untuk green dalam berusaha. Kemudian kita masuk di proses menjadi green social entrepreneurship. Kesadaran lingkungan dalam dunia usaha terdiri dari 5 tingkatan, yaitu yang pertama fase reaktif, bereaksi selalu digerakkan oleh perasaan, keadaan, kondisi, dan lingkungan. Kemudian fase reseptif atau tanggap terhadap segala sesuatu. Kemudian fase konstruktif, jadi selalu
destruktif, selalu membangun. Kemudian fase proaktif, kalau tadi tuh fase reaktif itu digerakkan oleh perasaan, keadaan, kondisi lingkungan. Kalau proaktif itu digerakkan oleh nilai-nilai. Kemudian fase primitif itu ada tindakan antisipasi. Jadi orang mengantisipasi sesuatu hal yang akan terjadi. Nah, memulai suatu bisnis yang green. Jadi kita seek your nice, cari yang terbaik. Kemudian be an example, jadilah contoh. Educate, mendidik. Kemudian your customers are your best marketers. Pelanggan adalah pemasar terbaik. Kemudian temukan kolega yang sependapat. Oke, next. Jadi kita kalau mungkin yang lebih yang wirausaha yang pemula, kita boleh melakukan hal-hal yang sederhana seperti kita melakukan 3R ini, reduce, reuse, dan recycle. Kita meminimalisir penggunaan sampah, kita ada penggunaan ulang lagi, misalnya plastik yang kita gunakan, kita boleh gunakan ulang, kemudian kita boleh recycle. Kemudian product and supply selection, kalau mau produksi atau mensuplai sesuatu sebagai bahan baku, kita harus seleksi, kemudian kita gunakan energi yang ramah lingkungan. Kemudian 10 hal yang bisa diterapkan menuju green social entrepreneurship adalah digitalisasi dokumen. Jadi kalau di usaha boleh kasih masuk dokumen dalam bentuk digital, mengapa harus print menghasilkan kertas yang banyak. Jadi kita adakan digitalisasi dokumen. Kemudian seperti saya di LP3M, kalau dulu mungkin berkas-berkas untuk kelayakan skripsi memasukkan dokumen hardnya, tetapi saat ini sudah diganti dengan digitalisasi dokumen. Jadi sebagian besar berkas, mungkin cuma 1 surat yang diminta, tetapi yang lain seperti skripsi masukkan di dalam Google Drive, sehingga tidak banyak ada timbunan kertas-kertas lagi di kantor. Kemudian yang kedua, pengurangan emisi kendaraan. Kalau kita boleh cuma jalan kaki untuk kesehatan, mengapa tidak? Kalau kita cuma boleh naik sepeda, mengapa tidak? Apalagi kalau kita berkendaraan, kalau cuma 1 orang kan sebenarnya itu rugi. Mengapa tidak kalau kita mengundang teman lain untuk naik di mobil kita? Toh kalau seperjalanan, ada teman seperjalanan, atau kalau kita ingin naik motor, kalau lebih baik naik sepeda, mengapa harus menggunakan kendaraan? Jadi seperti itu. Kemudian penggunaan tenaga matahari, karena rupa kita ini kan saat ini ada PLTS di Unima, luar biasa. Kemudian teleconferencing seperti ini toh kan lebih ramah. Kalau orang duduk mungkin akan ada banyak aqua di ruangan, akan ribut. Nah, tapi kalau ini kan tenang-tenang. Nah, tetapi boleh tersampaikan. Jadi mungkin kita dulu boleh hanya harus pergi mengunjungi, tapi sekarang melalui telepon, melalui WA, boleh kita lakukan. Kemudian ada program daur ulang, kemudian menjual produk yang ramah lingkungan, kemudian carbon footprint monitoring, membangun tempat usaha yang eco-friendly, kemudian purchase green power, kemudian mengurangi limbah kemasan. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau orang boleh beli pakai wadah, mengapa harus orang pakai kemasan yang tidak ramah lingkungan? Nah, kemudian ini saya berikan salah satu contoh bisnis yang menerapkan green entrepreneurship, PT Yakult.
kita tentu tahu semua tuh PT Yakult toh. PT Yakult selalu yang orang beli yang Yakult tiap hari toh untuk kesehatan usus. Nah, mereka menerapkan pemasaran Lady Yakult, yaitu ibu-ibu mendistribusikan Yakult dengan berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan yang dapat menimbulkan polusi. Jadi, dorang ingat toh teman-teman peserta, mereka pakai tolak roda dan mereka jajakan. Itu kalau di saat saya ke gereja hari Minggu, pasti ini Lady Yakult ada di depan gereja. Mereka jajakan, anak-anak saya pasti sudah jadi pelanggan tetap membeli ke Lady Yakult tersebut. Nah, contoh lain yaitu Indomaret. Indomaret kan menggunakan kantong berbayar. Matahari juga demikian. Atau kantong plastik mereka ganti dengan kantong yang lebih ramah lingkungan, yang terbuat dari kertas. Jadi itu contoh-contoh bisnis yang menerapkan green entrepreneurship. Mereka tidak hanya mencari profit, tetapi memikirkan seperti apa supaya boleh green. Kemudian contoh bisnis yang merusak lingkungan. Mungkin banyak, tapi ini salah satu contoh, yaitu semburan lumpur panas dari PT Ingat terjadi di Surabaya, PT Lapindo Brantas, yang bermula tahun 2006. Hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak langsung semburan ini adalah rusaknya daerah aliran sungai Kali Brantas, lumpur sehingga merubah bentang alam. Nah, ini Lapindo ini merusak banyak sekali. Jadi sangat merusak ini daerah pada saat ini lumpur ini keluar sampai banyak sekali orang yang mengungsi. Dan ini kerusakan yang begitu parah dan luar biasa. Nah, ini disebabkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan green. Kemudian sebuah konsep bisnis yang memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan komunitas sosial sembari meningkatkan keuntungan profit bagi organisasi. Tetapi harus terus mengedepankan green entrepreneurship, karena dengan merusak alam sekitar berarti kita juga merusak diri sendiri. Nah, manusia ada bagian dari alam. Rawatlah lingkunganmu seperti ibu merawat anaknya. Jadilah wirausaha yang green entrepreneurship. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ci atas paparan yang luar biasa. Kita sebentar, close dulu stop share-nya. Oke. Nah, itu tadi paparan dari Ci Patris ya terkait dengan green energy. Kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan boleh raise hand, kemudian nanti di open mic-nya ya. Adakah yang mau bertanya? Nervarli itu bertanya. Nervarli. Oke, Nervarli boleh. Habis itu Kajur. Siap. Ya. Ini rektor. Ya, boleh kedengaran suara? Boleh, Mir. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Makasih Ci, materi yang sangat bagus, menarik. Nah, di sini mungkin sedikit yang ingin disampaikan bahwa kan sekarang Unima itu statusnya BLU atau Badan Layanan Umum. Nah, menurut saya dengan status yang baru ini tentu saja ini ada kaitannya dengan kita harus memiliki jiwa entrepreneurship memang. Karena aset-aset yang
gambarannya aset-aset yang ada di Unima itu tentu saja harus bisa mendatangkan uang. Nah, salah satu aset-aset yang ada di Unima tentu saja yang tadi sudah disinggung oleh Ci, itu PLTS dan SPKLU. Nah, jadi untuk terkait dua aset ini, memang yang lalu sudah sempat didiskusikan dengan Wakil Rektor 2, hanya beliau sedang berangkat, jadi menunggu beliau balik. Jadi kita sudah menyampaikan akan dibuat rumah bisnis untuk pengelolaan PLTS dan SPKLU ini. Nah, WR2 sudah merespon positif, cuma nanti tinggal menunggu beliau kembali. Nah, maksud saya, misalnya Enci sebagai dosen kewirausahaan, juga mungkin sebagai kepala LP3M, mungkin dapat membantu entah mewadahi atau memberikan jalan atau bagaimana membantu untuk pengembangan rumah bisnis ini. Dan maksud saya, jadi bisa saja dalam pengembangan rumah bisnis ini itu kita melibatkan mahasiswa. Contoh misalnya yang tadi sama dengan Cik bilang, jadi orang boleh buat proposal. Mungkin kan ini kalau saya pikir jika ditangani oleh para dosen, ya dosen kan sudah terbatas. Artinya banyak kesibukan yang lain. Jadi mungkin untuk terkait pengelolaan ini kita boleh melibatkan mahasiswa. Tapi mungkin bisa mahasiswa dalam membuat proposal yang mungkin menarik, pengembangan rumah bisnis yang real, masuk akal. Nah, mungkin bisa kita seleksi khusus untuk mahasiswa MIPA saja dulu, dan itu nanti kita sampaikan ke WR2. Soalnya WR2, informasi dari WR2 bahwa rumah bisnis ini bagus, yang penting beliau suka itu yang real. Begitu, memang mau dapat untung berapa, kemudian mau dapat pemasukan bagaimana, jadi yang seril mungkin lah, jangan hanya sampai di teori. Nah, mungkin dalam hal ini tentu saja sangat butuh bantuan dari Inci sebagai dosen kewirausahaan, mungkin bisa membantu terkait pengembangan. Jadi mahasiswa mungkin bisa latihan Inci untuk pengelolaan PLTS dan SPKLU ini. Karena ini menurut saya juga menunjang untuk green entrepreneurship. Ya, PLTS itu mengkonversi energi matahari yang tadi juga sudah disinggung. Kemudian SPKLU itu bisa mengisi kendaraan listrik. Jadi sudah tidak ada lagi polusi. Nah, tapi tentu saja ini butuh kerja keras dan butuh kerjasama dari kita. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon tanggapan dari Enci, dipersilahkan. Oke, Enci, boleh langsung ditanggapin ya, Enci. Ya, oke. Terima kasih Kak Prodi Fisika yang saya hormati Bapak Farli. Memang ini merupakan suatu pemikiran yang baik, apalagi Unima saat ini sudah BLU, dan luar biasa Unima mendapat bantuan sehingga ada PLTS, dan salah satu kebanggaan kita memiliki PLTS berarti kita sudah green karena menggunakan tenaga listrik yang ramah lingkungan berasal dari matahari, energi terbarukan. Nah, saat ini memang dalam pemikiran, dalam diskusi kami untuk bagaimana mengelola PLTS ini dan SPKLU, khususnya dua hal ini, supaya boleh memberikan masukan bagi Unima, sehingga betul apa yang dikatakan Kak Prodi, bahwa nanti kita akan duduk bersama, kita memikirkan dengan latar belakang kewirausahaan, marilah kita kelola. Jadi boleh seperti yang dikatakan tadi, salah satunya boleh kita jadikan boleh jadi laboratorium yang mungkin jadi cita-cita kita, kemudian jadi rumah usaha terutama untuk SPKLU. Mengapa sampai saat ini belum digunakan? Jadi kita harus tindak lanjuti kalau supaya orang juga terpanggil untuk menggunakan energi yang terbarukan. Jadi boleh ganti motor, mungkin kalau ke depan ada program pemerintah yang ke depan akan dapat bantuan kalau menggunakan motor berenergi yang terbarukan seperti energi dari tenaga matahari. Jadi kita tinggal charge, tidak lagi membeli energi yang tidak ramah lingkungan yang seperti
Pertalite, tidak lagi membeli seperti itu, tapi kita mesti aktifkan karena kita sudah punya. Itu sayang sekali kalau kita tidak gunakan. Nah, sekarang siapa yang mengelola? Marilah kita duduk bersama dan kita kelola. Juga saya harapkan mungkin Kaprodi yang adalah kemarin itu merupakan ketua tim dan penggagas dari adanya PLTS dan SPKL ini sampai berhasil jadi PLTS, tapi sayang sekali cuma diam. Jadi sebagai orang yang peduli dengan wirausaha, yang peduli dengan green entrepreneurship, nanti kita duduk bersama dan kita memulai. Jadi boleh karena di program, jadi kita boleh gerakan mahasiswa atau boleh gerakan ini mahasiswa karena di mahasiswa juga ada dana boleh menjadi modal awal dari dana PMW, tapi ini memang sudah untuk tahun ini sudah selesai. Jadi kita tinggal berharap tahun depan kita buat proposal dalam rangka membuat rumah usaha yang berhubungan dengan PLTS dan SPKLU ini. Ini adalah gagasan yang sangat baik. Jadi ke depan kita duduk bersama, kita buat rumah usaha dan kita ajukan sebagai untuk memodali nanti karena ini PMW ini ditujukan untuk program mahasiswa wirausaha supaya usahanya boleh jalan mengelola nih PLTS dan nanti diajukan oleh mahasiswa. Hal yang sangat baik, jadi nanti jadi bahan pemikiran saya selaku dosen kewirausahaan ke depan agar supaya mahasiswa boleh terlibat dalam melakukan usaha mengelola ini PLTS dan SPKLU sehingga boleh memiliki nilai ekonomis, boleh untuk diri sendiri yang mengelola maupun untuk lembaga yang memiliki PLTS dan SPKLU itu. Mungkin itu bagus sekali Kapro, nanti kita konsultasi ke depan dengan WR2 supaya kita pastikan kita punya target tahun depan PLTS dan SPKLU ini sudah jalan, apalagi yang berhubungan dengan green entrepreneurship. Mungkin itu dari saya, Kak. Iya, baik. Memang tinggal menunggu WR2 pulang ini, baru semua ditindaklanjuti. Iya, jadi kita tinggal tindak lanjuti. Betul Pak Kaprodi. So boleh coba jalan itu SPKLU. Tuh. Iya. Kalau Cuman orang memang serasa, hemat sekali kita pakai energi terbarukan ini. Jadi orang mau ganti untuk bengkel Iya. seperti yang kita rencanakan dulu boleh berjalan. Nah, itu yang mahasiswa yang mau ganti dompet motor jadi yang energi listrik boleh dibantu toh untuk konversi mesinnya. Jadi Iya. seperti itu. Karena salah satu program pemerintah yang menjadi perhatian pemerintah. Jadi jangan khawatir, marilah kita bersama-sama untuk usaha yang green ini. Oke, terima kasih Kak Iya. Bro. Ya, terima kasih Ci. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain lagi buat teman-teman mahasiswa juga? Silahkan raise hand jika ada pertanyaan. Dari teman-teman mahasiswa, adakah pertanyaan tentang green entrepreneurship? Di chatting juga boleh kalau malu Iya. mengungkapkan lewat itu boleh di chatting. Yang mahasiswa disilakan, mungkin ada yang tertarik dengan saya kira ke depan mahasiswa diharapkan boleh banyak yang terpanggil menjadi wirausaha karena itu yang menjadi tujuan kami sebagai dosen wirausaha dan saya menjelaskan tentang green entrepreneurship ini supaya juga ke depan pada saat mahasiswa berwirausaha itu mereka punya bekal. Jadi wirausaha penuh etika dan green entrepreneurship bukan cuma sekedar berusaha tapi tetap mengedepankan etika, memperhatikan lingkungan, dan seperti yang saya jelaskan tadi itu 5P tetap harus diperhatikan. Mungkin disilakan 1-2 pertanyaan dari teman-teman peserta. Izin. Ya, mungkin cuma menambahkan, jadi mungkin yang tadi Ci, silakan Kak Bro. Rumah bisnis itu bisa jadi wadah latihan mungkin bagi mahasiswa
Karena mungkin kita perlu melibatkan mahasiswa untuk mengelola itu. Karena kalau dosen yang mau mengelola mungkin karena sibuk kunci atau apa, bisa terbengkalai ya itu. Jadi maksud saya biar rumah bisnis itu bisa jadi wadah bagi mahasiswa untuk latihan. Sebelum mungkin mereka terjun ketika mereka selesai bisa ada pengalaman atau apa mungkin dalam mengelola bisnis. Mungkin itu, terima kasih. Iya, Kak Prodi. Memang kita lanjutkan sambil mungkin menunggu pertanyaan yang lain sebelum menutup ini studium general ini. Karena memang di Unima kita ini memiliki, mungkin sebagian mahasiswa belum tahu, kita memiliki unit penunjang akademis, yaitu ada kewirausahaan. Jadi boleh dikelola oleh UPA ini, tetapi bekerja sama dengan mahasiswa, karena seperti yang dikatakan oleh Kak Prodi tadi, memang agak sulit kalau dosen yang mengelola. Nah, ini juga menjadi pemikiran saya, bahkan waktu juga masih di jurusan, saya berpikir bagaimana mungkin dari jurusan dulu, kalau boleh kita buka semacam rumah bisnis kecil yang ada di jurusan untuk mengelola apa saja. Toh belajar dari situ, kemudian kita beralih mungkin ke tingkat fakultas yang sampai saat ini kan belum ada. Kalau saya lihat di fakultas lain itu sudah jalan. Nah, ini juga saya merasa terpanggil dan tertantang. Mengapa tidak di fakultas kita, di MIPA, dan menularkan ke fakultas yang lain. Mari kita buat unit-unit kecil, inkubator-inkubator usaha yang berkelanjutan. Jadi kalau mahasiswa sudah lulus tapi mereka meninggalkan inkubator untuk usaha, nanti dilanjutkan lagi. Jadi uang tidak akan lari kemana-mana. Cuma memang yang paling yang kendala juga ini dia masalah keamanan ya. Jadi kalau kita meninggalkan barang misalnya dalam rumah usaha itu kan agak sulit. Apalagi saat ini kan sudah BLU. Jadi yang penting kita ada menjual jasa, menjual barang. Nah, saya juga waktu berkunjung ke beberapa universitas itu mereka sampai sudah memiliki supermarket. Mengapa tidak kita ini jauh dari supermarket universitas kita? Jadi mungkin ke depan kita boleh berpikir seperti itu. Ada kafe yang bagus, ada supermarket. Jadi waktu saya berkunjung ke Kansai University di Jepang, itu semua di satu tempat itu segala macam dijual, semua. Jadi kalau orang berkunjung ke situ seperti masuk di supermarket besar dan semua dijual. Jadi sudah ada kafe kayak mall, sudah ada kafe, sudahlah jauh-jauh di Kansai, di IPB juga kan sudah ada ya Kak Prodi mantan apa alumni dari IPB, kan IPB juga sudah punya mall sendiri, bio bio apa namanya. Nah, kita untuk sementara di inkubator saja dulu punya bisnis. Jadi seperti itu. Seperti saya juga di LP3M, Petani saya Square. berpikir nanti kalau teman-teman cari buku, jadi ada counter semacam Gramedia di LP3M. Jadi mahasiswa boleh nanti membeli buku di LP3M dengan harga yang tentunya jauh di bawah, tetapi kualitas tulisan dan kualitas bukunya baik. Karena kita tidak cuma mencari profit, tapi juga membantu mahasiswa. Mungkin seperti itu. Iyo, apa namanya Kapro yang IPBP Mall itu? Petani Square. Begitu juga tuh Kansai. Di Kansai University itu. Jadi semua tuh sampai berlusin-lusin dong jual. Karena kalau pendatang atau tamu, pasti mereka akan cari itu. Dan itu adalah merupakan peluang usaha. Nah sekarang anak-anak mahasiswa kita ajak jangan cuma duduk diam, mari kita berusaha. Supaya semenjak dini mereka berusaha. Berusaha untuk menciptakan startup dengan bisnis. Nah, saya juga suka kontrol anak-anak mahasiswa alumni, karena coba lihat di Facebook, Kak Prodi atau Kak Ajur atau teman-teman yang lain atau mahasiswa, rata-rata walaupun mereka sudah kerja atau belum kerja, ada usaha sampingan mereka. Tahu-tahu saya lihat salah satu mahasiswa sementara aduk-aduk yang begitu banyak, kan itu usaha luar biasa. Dan kemudian ada usaha fashion, bahkan ada usaha
eh, jual puding yang puding bukan cuma buatan orang yang sembarang, tapi memang betul-betul sudah sentuh entrepreneurnya sudah ada di dalam karena komersilnya sudah ada karena memang sudah seperti orang ahli. Padahal itu dia anak lulusan fisika. Walaupun saya tahu latar belakangnya juga adalah seorang guru karena dia lulusan fisika, tapi tetap jalani ini. Jadi rata-rata anak-anak yang betul-betul mau berwirausaha, mereka pada saat lulus pasti mereka tidak lagi mengandalkan uang orang tua, mereka akan berusaha sehingga untuk kehidupan harian mereka tidak lagi mak minta rokok, mak minta uang mobil, minta uang makan, semuanya sudah mampu di-cover dari hasil usaha itu. Jadi mungkin seperti itu. Yang bergabung juga di ruang Zoom meeting ini adalah anak-anak, ada anak mahasiswa saya yang dari matematika dan juga dari IT. Mohon maaf tadi agak terganggu karena saya bawa komputer ternyata tidak nikan di kantor. Saya berpikir sebenarnya mau ke Zoom dari rumah, tetapi ada banyak tugas juga di kantor sehingga jam 3 ini dia masih di kantor. Ternyata saya lupa membawa charger, saya keluarkan tadi lupa membawa charger. Sehingga saat ini saya hanya menggunakan tab. Jadi mohon maaf secara teknis mungkin di bagian pertama agak terganggu tadi. Disilakan kalau masih ada pertanyaan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman, dari mahasiswa terutama? Kalau ada satu pertanyaan dari mahasiswa tapi cuma satu, saya kasih uang pulsa 50.000. Oh, saya mau jadi mahasiswanya, Ci. Boleh nggak? Yang dulu resen. Tapi cuma satu mahasiswa. Sudah Nanti datang ambil di LP 3M. Ya. Tambahan pulsa 50.000. Salah satu karakter wirausaha itu adalah pemberani. Ayo silakan. Kajur kayaknya mau jadi mahasiswa, Ci. Kajur tidak jadi mahasiswa. Calon, Oke, hitungan ke-10. Kalau memang dari sudah tidak sekian ada. banyak mahasiswa, adakah yang mau bertanya? Sambil menunggu bertanya, di sini sudah ada yang bergabung dengan kita, beberapa dosen ya, ada dari Kajur, Korprodi, kemudian ada Ci Sirke, Ci Jen Tumangkeng, Ci Jen Rende, Ci Mandang, Ci Medi dari IPA juga sudah bergabung, Menir Jimmy, Menir Kamarudin, terima kasih telah bergabung. Untuk teman-teman yang lain, kalau belum ada pertanyaan, saya yang tanya, Ci. Tapi saya tidak mengambil jatah mahasiswa tadi, ya, Ci. Ada 5.000. Yang jatah itu cuma mahasiswa ya. Iya. Baik, ini Ci, pertanyaan saya. Kan ini ada mahasiswanya juga dari fisika, matematika, kemudian teknik. Kita anggap saja kami ini adalah orang-orang sains seperti itu ya. Banyak orang yang bilang bahwa orang sains itu berkutatnya hanya di lab, hanya tentang penelitian dan lain sebagainya. Nah, seberapa besar peluang orang-orang sains ini untuk bisa berada dalam entrepreneurship? Ini biar untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa juga ya dalam kegiatan entrepreneurship ini. Jadi seberapa besar peluang kita, Ci? Kalau terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari moderator ini sambil menunggu 50.000 untuk jatah mahasiswa. Moderator dulu ini bertanya, luar biasa pertanyaannya. Kalau berbicara mengenai seberapa besar, kalau saya mampu berkata, kalau di ukuran persen 100%. Setuju moderator? 100%. Orang, walaupun memang biasanya orang sains itu banyak sekali pertimbangan. Betul toh moderator? Banyak sekali pertimbangan. Padahal peluang usahanya itu bagus sekali orang sains itu karena salah satunya pemikir toh. Jadi kalau masalah survei pasar, menganalisa, oh pasti paling jago. Seperti itu. Cuma mungkin rata-rata tuh orang sains, ya itulah dua kemungkinan pertimbangan antara untung dan rugi. Karena pertimbangannya banyak, mereka takut yang rugi itu. Jadi mereka yang ingin melakukan sesuatu itu yang pasti. Biasanya itu orang sains seperti itu. Yang sudah pasti akan ada untung.
Tapi kalau pemikir yang handal itu menunjang, seperti kalau orang bertanya, apakah wirausaha itu bakat atau harus melalui pendidikan, toh? Nah, padahal memang dua-duanya nyambung. Jadi sudah bakat, apalagi kalau ditambah dengan pendidikan seperti kita ini. Apalagi kalau orang sains itu orang yang analisanya bagus. Yang kata orang, kalau orang sains melakukan apa saja, kita sudah terbentuk dalam memecahkan berbagai masalah sains, sehingga pemikiran kita sudah terbentuk. Otomatis kalau melakukan apa-apa, orang bilang tinggal panggil tiung langsung jadi. Betul juga kita melakukan usaha. Cuma yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki karakter wirausaha. Karakter wirausaha salah satunya itu berani dan tahu melihat peluang. Jadi peluang apa yang kita lihat, kita ambil, kita lakukan sebagai usaha. Jadi memang saya kalau mengajar itu saya ambil contoh toko-toko wirausaha. Nah, salah satu yang saya contohkan adalah banyak juga yang dari sains, dari fisika, atau seperti itu. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, kita orang sains, kan kita boleh ambil usaha sesuai bidang. Jadi di bidang sains, kita boleh kalau di pendidikan, malah saya terkagum dengan di bidang sains. Kalau di bidang sains, di bidang pendidikan, kita boleh buka usaha bimbingan belajar yang banyak anak-anak perlukan. Toh, saya ingat waktu saya masih mahasiswa, saya buka layanan bimbingan belajar yang luar biasa penghasilannya. Toh, saya laksanakan itu, bahkan saya waktu itu ada yang bisa membantu saya, adik saya, jadi dia juga suka desain. Jadi saat saya tidak ada, dia yang menggantikan karena saya tahu dia juga latar belakang sainsnya bagus. Nah, saya juga terkesan dengan anak sepupu saya, saudara saya yang membuka bimbingan belajar. Jadi seperti itu. Dan kita tahu kalau orang-orang sains, apalagi kalau di bidang pendidikan, mengapa tidak kita boleh membuka seperti itu. Jadi banyak yang boleh kita lakukan. Ada juga teman kita yang dulu di fisika, bahkan dia memiliki toko yang besar. Jadi seperti itu. Jadi itu mungkin, Nancy Alfa, seberapa besar, ya saya jawab, pasti kalau ambil itu sebenarnya orang sains mau juga berusaha. Nanti kita ukur seberapa besar. Ya, dikembalikan ke Enci Alfa. Baik, terima kasih Ci atas Silakan. jawabannya. Jadi buat teman-teman yang mau berwirausaha ya, itu peluangnya 100% ya. Jadi coba dulu, kalau nggak coba ya tidak akan terjadi ya. Kata orang kalau kita tidak mau berusaha maka kita sudah gagal dulu di awal ya. Itu sudah gagal dari awal seperti itu. Nah, tadi sepertinya ada yang mengangkat tangannya. Nah, dari Foni Liling. Boleh ya, silakan oh ada dua Ci. Bagaimana bisa dibagi dua? Jatahnya cuma satu. Jadi yang pertama tadi Foni Liling, kita mesti taat dengan kesepakatan ya. Jadi yang pertama Foni Liling tadi ya. Oke. Satu yang akan dapat jatah 50.000. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan. Jadi untuk pertanyaan saya Ci, singkat saja. Jadi di sini kan kami sebagai mahasiswa, jadi otomatis masih banyak hal-hal yang kami pikirkan untuk dalam berwirausaha, dalam kalau rencananya mau berwirausaha. Nah, pertanyaan Ci, kira-kira langkah awal Enci yang harus kami lakukan untuk berbisnis atau berwirausaha itu kira-kira seperti apa Enci? Terima kasih Enci. Yang pertama bermimpi dulu, nak. Bermimpi dan gapai mimpi itu. Oke? Pada saat kalian bermimpi, kemudian
mimpi itu kalian implementasikan. Tapi tentunya jangan terlalu tinggi ya, sesuai dengan keberadaan kalian sebagai mahasiswa. Karena tujuan kalian yang pertama itu adalah belajar dan menggapai apa yang menjadi keinginan kalian sebagai, kalau S1 ya tentunya sebagai seorang sarjana. Jadi kemudian kita belajar berwirausaha supaya ke depan kalau kita sudah start dari pertama itu berwirausaha, walaupun kecil. Enci ajarkan kemarin, langkah awal jangan dulu berpikir bahwa kita punya modal besar. Jadi misalnya ke kampus, sudah ulang-ulang lagi ke teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalau misalnya mau bawa, kan memang itu pulpen lah. Kalau bawa aqua kan rata-rata sebuah tumbler, diharuskan bawa tumbler. Tapi ada juga peluang orang yang malas. Nah, peluang itu yang diambil boleh. Jadi jual aqua, tapi itu tidak green ya. Jadi misalnya bawa pulpen toh dari rumah. Jadi sudah kebiasaan kalian bawa pulpen lebih. Bawa pulpen lebih, nanti kalau ada di sekeliling teman itu sudah tahu bahwa kalian itu nanti punya jualan alat tulis menulis. Walaupun itu anak saya juga saya bilang, Dek, bawa lebih, katanya temannya suka bawa stiker karena banyak yang suka membeli. Jadi saya bilang ke anak saya yang masih SD, coba Dek bawa lagi apa, nanti mama modalin asal ada keinginan berwirausaha. Itu luar biasa. Jadi kalian bawa. Jadi kalau beli pulpen misalnya harga 5.000, beli 2. Kan biasanya pulpen 2.000-an ada toh. Beli 2. Nanti jualnya usahakan, karena kalau mereka beli kan nanti itu jadi ada untung, paling tidak kalau jual 2 itu untungnya 1. Jadi kalau jual itu untung 1 itu sudah punya kalian. Jadi kalian tidak mengeluarkan uang lagi untuk membeli barang. Itu hal-hal kecil saja dulu, hal-hal kecil saja. Nanti kan semakin hari semakin besar. Kemudian misalnya kalian buat sarapan di rumah. Kan ada anak yang malas membuat sarapan. Coba kalian buat roti jangan cuma 1. Bawa 2. Jadi buat 2 itu roti, buat 2, nanti ada kebiasaan anak-anak. Oh, jadi ingat ya kalau business of business. Yang lain kalau memang bawa untuk dijual. Jadi kalau memang kalian harus jadi pebisnis, bawa 2 itu untuk dijual. Jadi kan kalau kalian beli roti mungkin 5.000 sudah pakai segala macam, kalian jual 7.500 kan sudah ada untung 2.500. Nah, itu untung 2.500 itu kan sudah kalian sudah mengambil, sudah menopang kehidupan kalian, terutama kalau mau beli roti ke depan, soalnya ada utuh lagi mau itu kan, karena sudah ada pemasukan dari yang lain. Nah, itu hal-hal kecil. Nanti yang besar lihat peluang, seperti kalau ada kegiatan KKN, jangan juga pergi diri dengan senyum-senyum. Baca itu sebagai peluang usaha. Toh, misalnya kaos-kaos, supaya tidak lari kemana kalian jual. Kalau beli kaos yang cuma 1, beli 2, 3, toh beli 103 kita boleh jual untung 10.000. Ya luar biasa teman kalian mungkin mencari barang, so nggak perlu di tempat lain. Coba dari hal-hal kecil begitu, jadi akhirnya terbiasa dan membuat kalian boleh memulai usaha walaupun cuma kecil. Tetapi mimpilah dulu dan kalian gapai mimpi itu. Supaya apa yang kalian harapkan boleh tercapai. Dengan hal-hal kecil pun boleh kalian gapai. Itu. Terima kasih nanti datang ambil itu 50.000. Walaupun jadi MC selamat. tadi luar biasa. Encik tunggu besok atau hari Senin. Begitu toh moderator? Iya, siap, Ci. Oke, Jarangnya nanti saya, moderator. Ci. Baik, ada pertanyaan lagi kah? Tadi ada yang mau bertanya? Enggak jadi tentang sonak kasih 50.000 ini. Harus ada pemicunya terlebih dahulu ya. Baik. Masih adakah pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada dua patah kata dari Enci Patris dulu untuk menutup sesi materi ini dari pemateri. Kata-kata Oke, semangat. di closing statement atau kata-kata terakhir,
izinkan saya menyampaikan banyak terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Tentunya pertama puji syukur kehadirat Maha Besar Tuhan boleh melaksanakan kegiatan ini dengan segala baik, boleh dipercayakan sebagai narasumber. Banyak terima kasih kepada pimpinan jurusan Prodi, juga kepada para mahasiswa yang begitu aktif sampai tidak pernah terputus pelaksanaan kegiatan ini. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam aktivitas, dan saya percaya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mungkin itu dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih banyak, Nci. Baik, menutup sesi materi ini, saya akan mengambil beberapa kesimpulan ya. Jadi, Green Entrepreneurship adalah serangkaian kegiatan bisnis yang dapat memecahkan masalah lingkungan atau sosial melalui ide-ide kreatif inovatif yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Nah, dampaknya sendiri itu tidak hanya dari segi profit, tapi ada 5 ya, ada 5P tadi. People, Planet, Practice, Prejudice, dan Profit ya. Itu tadi. Untuk menutup sesi saya akan memberikan sedikit pantun ya. Oke, cantik tampan mahasiswa-mahasiswi fisika belajar kewirausahaan di Unima. Semoga acara ini bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa di Studium General selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke MC untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih untuk pembicara kita, Encik Patris, yang telah menyampaikan materinya yang sungguh luar biasa. Dan diucapkan terima kasih juga kepada Encik Alfa yang sudah memandu materi kita pada sore hari ini. Dan baiklah, kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Namun untuk sertifikat ini sudah diserahkan langsung oleh tim kerja Studium General. Oke, baik. Kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu penutup dan foto bersama. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu dosen boleh menyalakan kamera. Kita akan mengambil dokumentasi. Dari Kak Aldo, boleh share, boleh screen Kak? Atau untuk slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Dan terakhir slide keempat 1, 2, 3. Terima kasih. baik, diucapkan terima kasih. Dan demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah menyempatkan waktu dalam mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Dan saya pribadi memohon maaf jika selama kegiatan berlangsung ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan saya, Foni Liling Tasik, pamit undur diri. Dan akhir kata dari saya, tetap semangat untuk membangun fisika yang lebih maju. Dan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di Studium General berikutnya. Baik, selamat sore. Sore semua. Sore semua, terima kasih, makasih Nci. Terima kasih, Ci. Terima kasih, baru mau pulang ini. Makasih Nci. So gelap. Hati-hati di jalan, Ci. Oke, dadah. Dadah.